Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab UIN Wali Songo Semarang tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Wahid Nur Arifin, Guru MI Muhammadiyah Ngasinan, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini tanggal 31 bulan Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai pemenuhan uji kinerja PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025. Program studi guru kelas MI. Pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah mata pelajaran matematika kelas 5 semester 2 dengan materi sudut. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allah Akbar. Ada yang sakit hari ini? Iya. Ada. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Ketua, silahkan disiapkan. Ayo. Duduk siap dan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, selanjutnya Pak Guru akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Nanti yang dipanggil bilang hadir. Ya. Absen nomor 1 Mas Akmal. Hadir. Absen nomor 2 Mbak Akila. Absen nomor 3 Mbak Arsha Kaila. Hadir. Absen nomor 4 Mas Fatih. Hadir. Nomor 5 Mbak Fatimah. Hadir. Nomor 6 Mbak Melisa. Hadir. Absen 7 Mbak Raisa. Hadir. Absen 8 Mbak Sakila. Hadir. Absen 9 Mbak Sela. Hadir. Ya. Absen 10 Mbak Sylvia. Absen 11 Mas Umam. Hadir. Absen 12 Mbak Umi. Ada yang belum terpanggil? Ya, ya. Semuanya berangkat. Oke, kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin? Mbak Sela. Oke, Mbak Sela, ayo anak-anak berdiri dulu semuanya. Ya. Ini, sini, di sini, tengah sini, biar terlihat. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, dan satu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Buat Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Coba kita amati bingkai-bingkai pintu dan bingkai jendela. Nah, di situ ada apa saja? Kira-kira? Ada apa? Ada sudutnya, ada pertemuan dua garis ya, itu membentuk sudut. Kemudian apa yang akan terjadi pada bangunan ya jika semua sudutnya tiba-tiba berubah? Di sini. Nah, itu ada tanpa sudut yang tepat bangunan nanti bisa roboh. Air hujan menggenang, nah, kursi pun menjadi tidak nyaman ketika diduduki. Itu ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyelidiki, mengidentifikasi jenis-jenis sudut pada benda di sekitar kita. Kemudian mengamankan bangunan dengan memilih sudut yang tepat. Siapkan alat tulis kalian. Kita akan mulai penyelidikan. Di sini ada video. Nanti anak-anak melihat, menonton, dan diperhatikan. Oke. Sebelum itu kita ice breaking terlebih dahulu. Ya. Coba tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, melihat, mendengar, konsentrasi. Nah, sudah konsentrasi? Sudah. Oke, kita lihat materinya. Oke. Sebelum kita kenalan sama jenis-jenisnya, kita bedah dulu konsep paling dasarnya. Apa itu sudut? Gampangnya gini, sudut itu adalah ruang yang kebentuk pas dua garis lurus ketemu di satu titik. Coba deh bayangin jarum jam, nah ruang di antara dua jarum itu, itulah yang kita sebut sudut. Setiap sudut itu punya dua bagian penting. Dua garisnya kita sebut kaki sudut, terus titik tempat mereka ketemu itu namanya titik sudut. Simpel kan? Nah, setelah paham dasarnya, sekarang kita kenalan nih sama 3 tokoh utama di dunia persudutan. Ada si lancip, si siku-siku, sama si tumpul. Masing-masing punya ciri khasnya sendiri. Pertama, kita kenalan sama yang paling kecil dan tajam di keluarga sudut, sudut lancip. Dari namanya aja udah kebayangkan bentuknya gimana? Jadi, sudut lancip itu adalah semua sudut yang ukurannya kurang dari 90 derajat. Kelihatannya ramping, runcing, pokoknya lebih kurus dari sudut siku-siku. Di mana kita bisa nemuin dia? Coba deh perhatiin sudut-sudut di rambu lalu lintas yang bentuknya segitiga atau sudut kecil di samping gantungan baju di lemari kamu. Nah, itu contoh sempurna sudut lancip. Berikutnya, kita pindah ke sudut yang paling umum dan paling presisi, sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini spesial banget, ukurannya harus pas, plek, 90 derajat. Nggak kurang, nggak lebih. Dia ngebentuk sudut yang sempurna kayak huruf L, dan jadi dasar dari banyak banget bangunan di sekitar kita. Wah,
Kalau yang ini sih ada di mana-mana banget. Coba deh lihat sudut pintu, sudut jendela, atau bahkan sudut buku yang lagi kamu pegang. Semuanya itu hampir pasti ngebentuk sudut siku-siku 90 derajat yang pas. Dan yang terakhir, kita sambut si lebar dan terbuka, sudut tumpul. Yang ini lebih gede dan lebih santai kelihatannya. Kalau sudut tumpul ini, kebalikannya sudut lancip. Ukurannya selalu lebih dari 90 derajat. Jadi dia kelihatan lebih lebar, lebih kebuka gitu daripada sudut siku-siku. Kamu bisa lihat ini, pas lagi buka laptop. Nah, sudut antara layar sama keyboard itu biasanya tumpul. Atau bayangin deh, pas kamu lagi nyantai di kursi pantai. Posisi sandarannya itu, nah itu sudut tumpul yang bikin nyaman. Nah, itu tadi jenis-jenis sudut. Selanjutnya, kalian membaca materi tentang sudut ya. Ini selanjutnya. Coba anak-anak dibaca materi yang ada di layar ya. Mengenal alat deteksi. Apa itu sudut? Dibaca dulu yuk. Sudah? Sudah. Yang selanjutnya. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini dibaca. Ya, dibaca dulu. Sudah? Sudah. Selanjutnya ini, ada misteri atap rumah. Kira-kira apa yang kalian temukan dari gambar ini? Ayo, apa yang kalian temukan? Sudut lancip. Di mana? Di atas. Bagian apa? Bagian atap. Oke, kita cek. Nah, temuannya adalah atap menggunakan sudut lancip. Ya, kenapa? Dibaca dulu. Sudut lancip membuat atap menjadi miring dan tajam. Berfungsi untuk sudah? Nah, ini nilai cinta lingkungannya. Oke. Selanjutnya, ini kursi yang nyaman. Kira-kira membentuk sudut apa? Oke. Sandaran kursi ini membentuk sudut tumpul. Nah, dibaca lagi. Sudah? Oke. Kata unik keindahan geometri. Dibaca. Nah, ini ada jenis-jenis sudut sambil dilihat juga. Nah. Ini sudut siku-siku bentuk ornamen-ornamen yang sangat indah. Hikmahnya apa dari pembentukan gabungan-gabungan sudut itu? Coba diucapkan bersama-sama. Matematika adalah cara kita nah, ini tadi ya, dengan sudut-sudut ini maka akan menjadi indah. Oke, ya, situ. Sudah paham? Nah, ada pertanyaan? Tidak ada.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, waktunya penyelidikan. Silakan berkelompok ya untuk menjadi tim detektif. Nah, Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk setiap kelompoknya. Di sini ada kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diberi nama kelompok dan ditulis nama anggotanya. Ya. Sudah memberi identitas kelompok? Nah, langkah kerjanya nanti amati tantangan visual yang ada di layar. Kemudian nanti berdiskusilah dengan kelompok kalian. Ya. Jenis sudut nanti disebutkan sudut apa namanya. Kemudian tulis hasilnya di lembar kerja peserta didik. Bekerja samalah dengan rukun ya dan saling menghargai. Sudah siap? Sudah. Baik, perhatikan. Nah, ini tantangan visual. Gunakan mata detektifmu. Temukan jenis sudut pada benda-benda ini. Sudut A, silahkan berdiskusi dengan kelompokmu. Sudut A. Bagaimana? Iya, digambar. Silakan ditulis nama bendanya, itu ada A. Nama bendanya apa? Yang butuh bantuan, angkat tangan. Kelompok yang butuh bantuan. Ayo. Nah, ini dilihat gambarnya. Gambarnya itu gambar A. Ditulis di sini namanya apa. Nah, kemudian digambar bentuknya apa. Nah, namanya ini. Tuh. Ini yang gambar A, gambar B, gambar C, gambar D di bawahnya nanti. Ya, ini dulu. Ya, yang penting di sini dulu. Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke, laporan akhir. Nah, ini nanti siapkan perwakilan tim ya, kelompok kalian untuk maju ke depan. Kemudian membacakan sudut apa saja yang kalian temukan pada gambar A, B, C, dan D. Nah, itu. Ya, siapkan kelompok mana terlebih dahulu yang akan maju. Oke, kelompok 1, yuk. Ya, maju ke depan, silahkan. Perwakilan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami.
Objek pertama jam. Sketch bentuk sudut 90 derajat. Jenis sudut siku-siku. Analisis fungsi untuk menunjukkan waktu. Objek kedua gunting. Sketch bentuk sudut 40 derajat. Jenis sudut lantip. Analisis fungsi untuk memotong. Objek ketiga laptop. Sketch bentuk sudut 135 derajat. Jenis sudut tumpul. Analisis fungsi supaya lebih nyaman saat mengerjakan. Objek 4 layang-layang. Sketch bentuk sudut 90 derajat. Jenis sudut siku-siku. Analisis fungsi agar rangkanya lebih kokoh dan seimbang. Sudut yang sering kami jumpai adalah sudut siku-siku, seperti kaki kursi atau kaki meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Selanjutnya kelompok mana? Oke, kelompok 2. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil analisis membentuk sudut. Objek 1 jam 90 derajat siku-siku untuk melihat waktu. Objek 2 gunting 50 derajat lancip agar ketika menggunting lebih tajam. Objek 3 laptop 140 derajat tumpul agar lebih nyaman saat menggunakan laptop. Objek 4 layang-layang 90 derajat siku-siku supaya layang-layang lebih mudah diterbangkan. Terus ini baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya kelompok terakhir, ada kelompok 3. Yo, perwakilan. Yo, apa? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Objek 1 jam 90 derajat siku-siku menunjukkan waktu pukul 3. Objek 2 gunting 20 derajat lancip untuk memotong. Objek 3 laptop 130 derajat tumpul supaya lebih nyaman menggunakan laptop. Objek 4 layang-layang 90 derajat siku-siku agar rangkanya tetap kokoh. Sudut yang sering kami jumpai adalah siku-siku, seperti upin daun pintu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, terima kasih anak-anak, kalian sudah berhasil menemukan jenis-jenis sudut yang ada di gambar layar. Nah, selanjutnya Pak Guru akan merefleksi tim atau kelompok kalian. Apakah tim kalian kompak saat bekerja tadi? Oke, bagus. Sudah siap? Baik, perhatikan. Nah, ini ada 3 soal evaluasi, tolong dikerjakan. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu menyimpulkan materi pembelajaran yang telah kita lalui tadi. Tapi sebelum itu kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo anak-anak berdiri dulu biar
Semangat. Ya. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat. 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 Ya, masih semangat? Duduk lagi. Oke, ya. Ya, selanjutnya mari kita simpulkan materi-materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini ada sudut siku-siku. Besarnya adalah 90 derajat. Ciri-cirinya tegak lurus. Contohnya adalah pojok buku, ubin, pojok meja, ya, itu. Kemudian ada sudut lancip, gambar yang di tengah. Nah, sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, lebih sempit dan lebih kecil dari sudut siku-siku. Ya, contohnya ada ujung pensil, kemudian ada atap. Oke. Sudut yang ketiga adalah apa? Sudut tumpul. Besarnya lebih dari 90 derajat, ya, lebih besar dari sudut siku. Contohnya sandaran kursi. Kemudian laptop yang dibuka seperti ini. Nah, itu. Itu dari kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi. Selanjutnya refleksi untuk diri kalian masing-masing. Silakan dibaca dan direnungkan dalam hati. Dijawab silakan. Dibaca. Ya, misi kita hari ini selesai. Pembelajaran sudah selesai. Nah, bayangkan ya, betapa hebatnya Allah itu menciptakan dunia dengan ukuran sudut yang tepat, ya, sehingga bumi ini aman dan indah untuk kita tinggali. Mari kita syukuri ilmu hari ini dengan rajin belajar, ya. Terima kasih anak-anak hebat, detektif hebat. Ya, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.